Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waiki Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang sebagian kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk lovebird gacuanmu. Nah, di video kali ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya, kita akan membahas seputar lovebird anakan tunggal nih. Nantinya saya akan share pengalaman saya selama ini tentang apa sih spesialnya lovebird anakan tunggal itu. Karena lovebird ini tuh termasuk dalam jajaran lovebird favorit saya dalam membeli lovebird bahan baru. Oke, seperti apa selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Mari kita mulai. Nah, langsung aja ya, kenapa kok saya pengen bahas lovebird anakan tunggal ini tuh, karena beberapa hari yang lalu ada temen yang WA, dia bertanya nih, apakah dalam hal memilih lovebird untuk dibeli itu hanya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, buat yang baru gabung mungkin masih bingung nih, di video yang mana saya membahas cara memilih lovebird ombyokan dan lovebird prospekan. Silahkan cek link videonya di kolom deskripsi, nanti saya sertakan di sana ya. Sebenarnya tuh ada banyak caranya, hanya saja dalam saya menulis itu terkadang ada yang kelupaan saya nggak tulis. Nah, ingatnya itu ya biasanya karena diingetin teman-teman gitu. Seperti hal yang satu ini nih, tentang anakan tunggal. Biasanya jika saya membeli dari peternak, saya akan tanya dulu nih, ada nggak stok anakan tunggal? Jika toh ternyata ada, baru deh lanjut ke cek fisik dan chemistry-nya. Biasanya sih saya ambil atau beli, kalau enggak karena suka saat pertama kali lihat, ya karena srek aja dengan ciri fisiknya. Nah, saya akan beberkan sedikit rahasia yang mungkin masih sedikit dibahas nih di YouTube tentang lovebird anakan tunggal. Entah saya yang pertama bahas di YouTube atau enggak, itu enggak masalah. Jika ada dan mungkin nanti informasinya berbeda, saya harap itu bisa menjadi bahan informasi tambahan dalam melengkapi ilmu seputar dunia lovebird aja ya. Jadi kita nggak perlu saling berdebat, lawang ini kan masih satu hobi. Baik, yang pertama, kenapa saya suka dengan lovebird anakan tunggal adalah karena biasanya itu lovebird anakan tunggal ini lebih cerdas dari biasanya. Ya mungkin nggak fix pasti seperti itu, tapi biasanya yang saya temuin adalah kecerdasannya itu di atas rata-rata. Nah, kecerdasan yang gimana nih maksudnya? Sepanjang yang saya amati itu biasanya dia lebih cepat dalam menghafal masterannya dan nanti akan diubah sesuai dengan karakter ngekeknya dia. Ini bukan berarti kalau kita kasih masteran tengkek buto dia akan bersuara seperti tengkek buto ya. Maksudnya saya tuh biasanya suara masterannya itu akan membuat dia belajar bagaimana cara mengatur nafas dan irama kekeannya nantinya. Nah, hasilnya adalah di poin kedua, yaitu kebanyakan lovebird anakan tunggal biasanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa ngekek panjang. Ini dikarenakan ada hubungannya dengan poin pertama tadi ya. Jadi menariknya selain dia itu belajar dari suara masterannya, pinternya dia tuh juga bisa belajar dari lovebird yang pernah di-track dengan dia. Saya pernah punya beberapa anakan tunggal hasil ternakan saya sendiri. Seperti yang biasanya saya lakukan adalah pada tahap awal pemeliharaan, saya biasanya menerapkan sistem single fighter. Nah, ada beberapa lovebird anakan tunggal yang saya riset tanpa track sebelum usia 4 bulan lebih. Bahkan mepet masa mabungnya tuh. Padahal biasanya saya biasa mulai latih track itu saat usia 2,5 sampai 3 bulan. Itu untuk latih mentalnya dia ya. Nah, yang terjadi adalah durasi kekeannya itu nggak malu-maluin juga. Meskipun dia itu nggak pernah di track sebelumnya, artinya dalam hal ini tuh dia cukup bagus dalam memahami masterannya. Nah, setelah bertambahnya usia dan lepas masa mabung yang pertama, durasinya itu bisa lebih molor lagi. Oke, menyambung dari poin yang kedua tadi adalah meskipun dia jarang di-track atau telat menerapkan sistem pelatihan mental sejak dini, nyatanya kebanyakan yang saya dapatkan adalah itu tidak membuat dia takut dengan lovebird lain. Saya jadi berpikir nih, apa karena sejak kecil dia itu nggak ada saingan, alias nggak ada saudara lain, makanya dia mengira dia adalah lovebird anakan yang dominan atau yang terkuat. Tapi ini masih tebakan saya aja ya soal hal itu. Yang pasti untuk anakan tunggal ini memang mentalnya itu nggak malu-maluin kalau di-track dengan lovebird lain. Ini tentu aja dengan syarat lovebird-nya itu nggak dalam kondisi stres ya. Nggak lucu juga kalau membandingkan lovebird drop dengan lovebird yang nggak drop dalam hal performa, karena tentu saja akan jauh berbeda nantinya. Nah, di poin selanjutnya, lovebird anakan tunggal ini biasanya posturnya itu lebih besar dari biasanya. Dan soal kesehatan, dia juga termasuk lovebird yang tahan banting, nggak gampang sakit. Ini bisa dikarenakan dia mendapatkan 100% perhatian dari induknya soal makanan.
Nah, nutrisi hariannya setelah menetas dari telur pun tentu saja menjadi tercukupi sepenuhnya karena dia itu nggak ada saingan dengan saudara lainnya. Kan dia anak tunggal ya. Berbeda jika indukannya ada banyak anak, tentu saja mereka akan berbagi makanan dengan yang lainnya. Itulah kenapa biasanya ada anakan yang gede banget, lalu ada juga yang kecil banget. Itu karena nggak cukup dapat jatah makanan dari induknya ya. Sampai dengan saat ini sih lovebird tunggal yang saya miliki udah bisa bertahan sekitar 4 tahunan kalau nggak salah. Nah, meskipun di umur segitu dan sudah masuk kandang ternak, tapi biasanya ketika masuk masa istirahat dan saya single itu dia masih mau ngekek-ngekek panjang dan tingkat mentalnya juga masih terbilang bagus. Nah, gimana nih teman-teman, ada yang punya lovebird anakan tunggal juga nggak? Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian dalam memelihara lovebird anakan tunggal ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman semua, terutama yang baru mau membeli lovebird baru dan kebetulan ada anakan tunggal yang dijual, bisalah dicek kebenarannya. Oke, video kali ini singkat aja ya, buat yang belum subscribe yuk bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan aktifin juga ikon loncengnya. Silahkan juga like dan share sebanyak-banyaknya jika video ini dan video saya yang lain itu bermanfaat buat kamu. Jika nggak bermanfaat, abaikan aja nggak apa-apa. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Perum pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.